Baik Kak, sebelum mulai presentasi, izinkan kami mengenalkan ini kami dari kelompok 6B, izin presentasikan final project kami. Jadi project di sini nama project kami ada Tinggang Four Star Hotel and Convention Center melalui pendekatan arsitektur postmodern sustainability di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tim kami, ada saya sendiri Bernstein Oktaira sebagai ketua kelompok. Saya dari jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya dan ada Mas Akil Nur Hidayat dari Universitas Terbuka Perencanaan Wilayah dan Kota. Ada Mas Harmono dari Universitas Palangkaraya Teknik Sipil. Ada Sandi Nur Salam Universitas Muhammadiyah Engkerang Teknik Sipil. Ada Kak Wandani Paramita Fatih Arbin dari Universitas Palangkaraya jurusan Arsitektur. Dan ada Kak Suci Febriantri Prasetya dari Jakarta Global University dari jurusan Teknik Sipil. Dan selanjutnya ada Muhammad Raditya Jikriansah dari Politeknik Negeri Banyuwangi jurusan Teknik Sipil. Dan terakhir ada Firman Syah D dari Universitas Muhammadiyah Parepare jurusan Teknik Sipil. Selanjutnya di sini ada daftar isi dari final project kami ada collaborative problem solving, ada konsep normatif dengan beberapa kriterianya, ada analisis konseptual. Di sini ada beberapa analisis yang kita terapkan kepada set dan bangunan. Ada di sini poin 4 ada denah, lanjut ke struktural. Poin 5 ada tampak, 6 ada perspektif, 7 rencana pekerjaan struktural, dan 8 ada RAP dan master budget. Serta yang terakhir ada animasi. Em, untuk collaborative problem solving sendiri di sini ada pembagian tugas, survei lokasi dan penentuan, perencanaan dan penjadwalan, penelitian dan analisis, lalu ke konsep desain, desain dan monitoring, perhitungan struktur, lalu dan RAP dan master budget. Untuk yang terakhir kita finalisasi dan evaluasi. Nah, di sini ada tools yang kami gunakan untuk kolaborasi di kelompok kami, Kak. Ada di sini sudah tertampil. Sebelahnya ada pembagian tugas. Pembagian tugas ini kami sesuaikan menurut kemampuan kami dan sesuai dengan jurusan kami. Ini ada teamwork paletnya. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Suci sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Oke, Ci. baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep normatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang pedoman tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan intensif, konvensi dan pameran. Hotel convention merupakan sebuah hotel yang fungsi utamanya mengakomodasikan penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan intensif, konvensi dan pameran. Oleh sebab itu, Tinggang Hotel and Convention Center merupakan hotel konvensi bintang 4 yang menawarkan solusi hunian dan konvensi bagi masyarakat perkotaan Indonesia khususnya Kalimantan Tengah sambil mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal dari lokasi perencanaan. Fokus utama hotel ini adalah memberikan fasilitas konvensional sebagai fasilitas dan aktivitas utama bagi komunitas kampus, bisnis maupun perkotaan. Lokasi perancangan yang kami ambil terdapat di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Jalan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang akan dibangun 11 lantai dengan luasan 16.200 meter persegi atau 1,6 hektar dengan hotel konvensional bintang 4. Adapun latar belakang dari pemilihan tempat ini, Kota Palangkaraya memiliki 4 sasaran. Kota Palangkaraya ini juga dikenal sebagai kota yang cantik karenanya memiliki sungai-sungai yang indah, yang cantik, lalu hutan-hutan yang hijau, unsur budaya yang masih kental, serta aktivitas ekonomi berkelanjutan. Namun sangat disayangkan, hotel-hotel di Palangkaraya masih menggunakan desain standar dan tidak menampilkan aspek lokal seperti arsitektural postmodern yang kami angkat pada permasalahan kali ini. Oleh karena itu kami melihat dari sudut pandang ekonomi bahwasanya hotel yang memprioritaskan eh, penggunaan barang dan jasa dari usaha mikro kecil maupun menengah UMKM lokal dapat meningkatkan pendapatan dan memperkuat ekonomi masyarakat sekitarnya. Se-
Setelah itu kami juga menemukan peluang yang pertama lokasi yang strategis dekat dengan pusat kota serta menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat, lalu pertumbuhan bisnis lokal dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Next. Selanjutnya ada permasalahan arsitektural. Pariwisata di Palangkaraya dianggap berpotensi untuk dipasarkan dan dikembangkan dalam rangka memperkenalkan potensi di bidang pariwisatanya. Dan jumlah pariwisata yang datang ke Kota Palangkaraya, baik mancanegara maupun domestik, setiap tahunnya meningkat. Namun, Kota Palangkaraya ini juga belum memanfaatkan seoptimal mungkin karena kurangnya fasilitas-fasilitas mendukung yang mewadahi tempat-tempat area wisata, khususnya bangunan hotel. Bangunan hotel di sini juga dikhususkan bagi wisatawan, bukan hanya sekadar hotel yang menawarkan kenyamanan, tetapi juga memberikan pengalaman tersendiri bagi pengunjung ataupun wisatawan hotel untuk menghayati konsep yang dekat dengan alam dan dan kehidupan suku Dayak di Palangkaraya. Selain itu juga, hal yang perlu diperhatikan adalah hotel dapat menyediakan fasilitas untuk mendukung aspek pendidikan, seperti menyediakan pusat konvensi sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan workshop yang dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Adapun tujuan perencanaan dari kami ini, yang pertama, yaitu mewadahi fasilitas wisatawan akan kenyamanan hunian yang harmonis dengan budaya lokal melalui pengelolaan interior dan eksterior dengan pendekatan arsitektur postmodern. Selanjutnya, menjadi sebuah hotel yang memiliki nilai-nilai histori yang mampu menjadi sign and symbol dari peradaban sejarah masyarakat Kota Palangkaraya ke depan. Dan yang terakhir, sebagai bisnis yang dapat meningkatkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan kearifan lokal sebagai daya tarik untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Adapun rumusan masalah yang bisa kami tangkap, yang pertama, bagaimana sih cara membangun tinggal hotel yang kuat secara struktur dan sesuai dengan standar hotel bintang 4. Yang kedua, bagaimana proyeksi biaya dan pendapatan dari bangunan hotel long term or short term. Dan yang ketiga, bagaimana pembangunan hotel dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, bagaimana desain hotel dapat menciptakan pengalaman yang unik dan menarik bagi pengunjungnya. Nah, saya lanjutkan dari Suci. Berikut adalah logo dan filosofi dari Tinggal Hotel and Convention Center. Yang pertama itu dari gambar di ekornya itu merupakan lambang dari perwujudan kesatuan warga Palangkaraya. Kemudian yang kedua itu ada gambar merupakan perwujudan dari hewan mitologi Dayak yakni burung tinggang. Kemudian yang ketiga itu ada gambar di tengahnya itu gambar bangunan merupakan lambang perwujudan dari High Rise Building Hotel. Dan yang terakhir itu menambahkan main title dari nama bangunan yang terpilih yaitu Tinggal Hotel and Convention Center. Adapun filosofi yang kami mengambil logo ini yaitu mempresentasikan perwujudan persatuan dan kesatuan warga Palangkaraya yang mencerminkan semangat gotong royong kerukunan di antara masyarakatnya, serta menunjukkan perkembangan infrastruktur dan pariwisata dan mengangkat hewan mitologi Dayak yakni burung tinggal yang melanggengkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat Dayak serta menjadi pengingat akan pentingnya pelestarian tradisi dan warisan budaya. Baik, selanjutnya di analisis SWOT site. Di sini ada site atau kelebihan, yaitu lokasi yang strategis, berada di tengah kota dan dikelilingi oleh banyak fasilitas pendukung. Kemudian untuk weakness atau kelemahannya, yaitu lokasi site yang berada di tengah kota dengan tingkat kepadatan yang lumayan tinggi dapat berdampak pada kepadatan alur lalu lintas di sekitar site. Kemudian opportunity atau peluang itu pemilihan lokasi site dapat memberikan potensi dalam peningkatan ekonomi daerah serta dapat mewujudkan segala kebutuhan yang diperlukan seperti suasana, view, serta SPU atau sistem pelayanan umum kota. Kemudian threat atau ancaman yaitu perlunya strategi dalam meningkatkan suasana yang nyaman pada bangunan dengan mengimplementasikan desain yang dapat memberikan kenyamanan secara maksimal bagi para pengunjung. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangkaraya 2019 sampai 2039, Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Pasal 85
Adapun ketentuannya dengan KDB maksimal 70%, KLB maksimal 2,1, KDH minimal 20%, GSB pada jalan arteri minimal 34 meter, GSBB minimal 0,5 per lantai, GSBS minimal 0,5 per lantai, dan PIL minimal 1,2. Adapun beberapa lokasi fasilitas penunjang di sekitar site itu ada Rumah Sakit Siloam Palangkaraya, dapat Masjid Kubah Syubung Kota Palangkaraya, dan Bundaran Burung Kota Palangkaraya. Baik, selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasus di sini kami mengambil dua contoh hotel yang ada di Palangkaraya, yaitu Aquarius Boutique Hotel dan Swiss Bell Hotel Danang Palangkaraya. Di mana pertama Aquarius Boutique Hotel ini berada di Jalan Imam Bonjol nomor 5, Menteng, Kota Palangkaraya. Adapun fasilitas yang ditawarkan yaitu arsitektur yang dirancang dengan perpaduan sentuhan modern dan keindahan lokal. Kemudian rancangan interior dan furniture yang kontemporer, fasilitas rekreasi yang lengkap, serta memiliki ruang konvensi dan peralatan yang lengkap. Hotel ini memiliki 110 kamar fasilitas, yaitu ada deluxe twin, deluxe double 75 kamar, kemudian eksekutif, kamar suite, dan ruang fungsional serta kolam renang. Adapun untuk Swiss Bell Hotel Danang Palangkaraya, yaitu berada di Jalan Cilikriwut, kilometer 5, nomor 9, Bukit Tunggal, Kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya. Adapun fasilitas yang ditawarkan yaitu desain arsitektur yang mengadopsi gaya modern minimalis dengan kesederhanaan, tetapi tetap menawan dan elegan. Kemudian memberikan pengalaman yang elegan dengan mempertimbangkan iklim tropis yang ada di Kalimantan, serta desain fasad dengan memanfaatkan material kaca, sehingga menciptakan desain yang transparan. Nah, di hotel ini memiliki 150 kamar dan fasilitas, antara lain ada deluxe twin, deluxe double, ballroom, pusat kebugaran, restoran, dan kolam renang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Akhil. Berikut adalah analisis makro dari site yang kita ambil, yaitu di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Selatan. Delineasinya di sini dan bisa dilihat di sini ada landmark yaitu masjid, rumah sakit, dan beberapa penginapan. Lalu lanjut ke tata guna lahan dan urban morfologi. Jadi site kita ini ada di Palangkaraya, tepatnya itu ada di berseberangan dengan jalan arteri primer yaitu jalan RT Amilono, dan bisa dilihat di gambar ditandai dengan garis merah. Lalu site kita ambil ini dia termasuk dalam zona perdagangan dan jasa berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kalimantan Tengah, yang bisa dilihat di gambar yang ada arsir garis hitam dan kuning. Yang kebetulan di garis hitam itu adalah wilayah zona perdagangan dan jasa. Kemudian untuk morfologinya sendiri, bangunan ini dikelilingi dengan bangunan yang sedikit memiliki tinggi lebih dari satu lantai dan merupakan kawasan pusat pelayanan kota atau PPK, sehingga nilai maksimum koefisien dasar bangunannya atau KDP kalau diteliti kembali, dikerucutkan kembali adalah 80% dengan koefisien lantai atau bangunan atau KLB sebesar 0,8. Berikut adalah analisis mikronya. Untuk sirkulasi terdapat 3 sirkulasi untuk mengakses site. Dua diantaranya terletak di jalan arteri yang dapat dimanfaatkan sebagai akses masuk dan keluar site. Serta satu lagi terletak di jalan koridor primer yang bisa dilihat di gambar sebagai akses lainnya. Intensitas lain kendaraan ramainya pada pagi hari dan sore hari saat jam berangkat dan pulang kerja atau sekolah yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan umum. Terdapat pula akses pejalan kaki berupa trotoar sepanjang JAP atau jalan arteri primer. Untuk sanitasi sendiri tadi bisa dilihat Mas Prince, ya, bisa dilihat bentuk lahan persegi agak memanjang searah dengan matahari terbit dan terbenam dapat menimbulkan peningkatan suhu pada saat-saat tertentu. Maka desain bangunan harus dipertimbangkan dengan baik sehingga dapat meminimalisirkan suhu panas yang berlebihan. Untuk visibilitasnya sendiri pada arah timur menunjukkan jalan RT Amilano sehingga saya dapat dilihat dari jalan raya yang besar. Lalu karena banyak vegetasi pada tapak, sulit untuk melihat tapak dengan jelas karena terhalangi oleh pepohonan yang tinggi. Tapak hanya bisa dilihat secara sekilas dari arah utara, arah barat, dan arah selatan. Oke, next. Next lagi. Ya, untuk selanjutnya analisis satu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Radit.
Oke, baik. Makasih Mas Rizky. Di sini selanjutnya yaitu ada bab analisis tapak, yang mana analisis tapak ini kami menggunakan website pre-design yang sudah diajarkan seperti sebelumnya. Yang pertama di sini ada site context, yang mana site context di sini karakteristik dari sebuah area tapak, yaitu yang mana di sini seperti busur lingkaran tersebut di sini terjadi pada jam 9 pagi sampai hingga jam 4 sore, yang mana ditandai dengan warna merah, dan juga jam 6 pagi sampai jam 8 itu ditandai dengan warna biru. eh di sini sendiri detrimental sun yang karena yang berwarna merah di sini menandakan bahwasanya pada jam tersebut itu sinar matahari bersifat merusak terhadap bangunan. Lalu yang warna biru yaitu dia bersifat ini berawan. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap bangunan. Dan juga sifat dari sinar matahari tersebut masih bersifat pasif. Lalu kemudian lanjut ke analisa season yaitu musim. Yang mana di sini area site ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan frekuensi angin yang kecil, yang mana dari bulan Januari sampai Desember ini memiliki suhu rata-rata yaitu 32 derajat Celcius untuk suhu maksimumnya, dan juga suhu terendah yaitu berada di 24 derajat Celcius. Dan di sini juga pembagiannya kami ada 4 musim, di mana di sini ada Desember 21 sampai dengan 20 Maret, lalu ada Maret 21 sampai dengan Juni 20, lalu ada Juni 21 sampai September 20, lalu dan terakhir yaitu September 21 sampai dengan Desember 20. Di mana kami mendapatkan suhu pada 32 derajat Celcius untuk maksimumnya ini kami menambahkan dari keempat musim ini. Lalu kami bagi lagi bagi 4, yaitu hasilnya mendapatkan pada 32 derajat Celcius. Yang mana jika dikonversi ke Fahrenheit itu berada di suhunya berada di sekitar 89 derajat Celciusan. 89 derajat Fahrenheit. Dan untuk suhu terendahnya itu berada di 24 derajat Celcius, yang mana jika dikonversi ke Fahrenheit itu berada di 75 derajat Celcius. Lalu untuk yang diagram lingkaran ini adalah impact dari angin yang ada di set tersebut. Oke, lanjut Mas. Lalu dari analisa dari musim tersebut itu bisa ditarik ke kesimpulan yaitu respon arsitek, yang mana eh, kondisi cuaca itu menyebabkan adanya arsitek arsitektural respon ini. Yang mana jadi arsitektural respon ini menjadi sebuah solusi untuk menjadi sebuah solusi yang diterapkan untuk pembangunan gedung ini. Di mana di sini ada 2 musim, yaitu eh, yang pertama dengan ciri want to be outside, yang mana di sini manusia ingin berada di luar gitu karena cuacanya yang mungkin breezy ataupun yang nggak terlalu berangin. Lalu ada yang kedua yaitu too hot to be outside, yang mana cuaca ini panas, jadi manusia tidak betah berlama-lama di dalam di luar ruangan. Untuk solusinya sendiri yaitu ada yang sangat direkomendasikan yaitu take the inside outside. Jadi di mana di sini dengan memperbesar opening, lalu juga memperbesar glazing rasio, dan juga penambahan peneduh. Lanjut Mas. Permisi Mas Brens. Oke, selanjutnya yaitu ada top lighting, yang mana top lighting ini adalah sebuah pencahayaan eh, pencahayaan atas ya, yang mana di sini dibagi 4 musim. Yang pertama yaitu sunny spells sebesar 49%, lalu ada variable skies 40%, lalu cloudly spells dan low daylight ini masing-masing 10% dan 1%. Pada sunny spells ada beberapa kebutuhan yang diperlukan yang terutama yaitu ada 5% roof glazing untuk pencahayaan yang bagus. Dan juga bounce atau diffuse direct sun untuk mengontrol kesilauan dan menyebarkan cahaya secara merata di dalam ruangan. Di sini direkomendasikan yaitu menggunakan bevel, karena si bevel ini bisa menyebarkan cahaya yang diterima ke seluruh ruangan. Dibandingkan dengan light pipe, dia kalau yang light pipe ini
Dia hanya pada satu titik saja. Lanjut, Mas. Lalu di sini ada shading dan glazing ratio, yang mana pada setiap arah site ini memiliki frekuensi panas yang melebihi dari kondisi ekstrim, sehingga bangunan pada site ini hawanya itu panas apabila masih berada di siang hari. Oleh karena itu, pentingnya penambahan fasad pada bangunan untuk mengurangi overheating akibat dari sinar matahari yang ada. Terus rasio kaca yang digunakan pada saat ini juga sangat diperlukan karena sinar matahari pada area ini itu begitu kuat. Jadi rasio kaca sebaiknya dipasang sejajar dengan tinggi manusia yang ada untuk menghindari sinar matahari yang mengarah langsung pada kepala, terutama pada arah timur dan juga barat. Lanjut, Mas. Lalu ada outside space, yang mana outside space ini berada di sekitar opening yang biasanya ditambahkan untuk eh, seperti teras itu, yang ditambahkan untuk tujuannya menerapkan yang tag the inside outside tadi. Jadi di mana ruang luar ini tidak memiliki intervensi, akan penggunaan terbatas untuk jangka waktu duduk selama 20 menit atau lebih, yang mana hal ini dapat dilakukan dalam kondisi ini adalah dengan memadukan peneduh luar ruangan dan juga pergerakan udara yang ada di luar. Eh, di ruang luar ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan kombinasi peneduh dan juga pergerakan udara yang alami dari alam. Mungkin untuk yang selanjutnya ada klasifikasi pelaku, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan eh, jelaskan tentang klasifikasi pelaku, di mana terdapat dua klasifikasi pelaku, yaitu pengelola dan pengunjung, di mana pengelola ini bertanggung jawab atas operasional harian, manajemen strategis, dan pengembangan bisnis hotel. Lalu dari pengelola terdapat lagi beberapa poin-poin seperti yang di mana orang-orang tersebut bertanggung jawab pada uh, apa namanya pembagian uh, apa uh, apa pembagian poin-poin tersebut seperti office, layanan tamu dan housekeeping, food and beverage, maintenance dan security. Lalu ada pengunjung, di mana pengunjung pada rancangan memiliki tujuan untuk berkunjung dan menggunakan sebagian besar fasilitas yang ada pada rancangan-rancangan. Dan pengunjung juga terbagi lagi, yaitu perorangan dan kelompok. Baik, next. Mas Pian, next. Nah, lalu ada kegiatan. Berdasarkan fungsi objek perancangan, kegiatan utama yang dilakukan pada rancangan hotel bintang 4 bersifat komersil, yaitu kegiatan menyediakan dan menjual selayaknya sebuah badan usaha hotel. Nah, seperti yang ditunjukkan pada diagram, misalnya untuk convention center itu di mana dijadikan sebagai penyewaan tempat untuk keperluan bisnis atau kegiatan sosial dan acara, dan untuk hotelnya itu dijadikan sebagai tempat singgah untuk kebutuhan menginap, kuliner, atau rekreasi dan relaksasi. Lalu ada program aktivitas pelaku. Di sini juga sudah terbagi untuk aktivitas dari pengelola. Ini ada sudah dijelaskan apa-apa saja aktivitasnya, lalu di bawah juga ada aktivitas dari pengunjung. Lalu selanjutnya ada fungsi objek rancangan. Hotel bintang 4 yang berfungsi sebagai entitas komersial yang menghasilkan pendapatan melalui layanan akomodasi berkualitas, makanan dan minuman, fasilitas rekreasi, serta penyewaan ruang untuk acara dan konferensi. Selain itu, hotel juga berperan edukatif dengan
menyediakan fasilitas conference center untuk seminar dan pelatihan, serta mengadakan program pelatihan karyawan dan promosi budaya lokal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya ambil alih kembali. Di sini ada konsep strategi desain. Di sini strategi desain hotel bintang 4 yang kami pakai adalah ada aspek desain estetika, aspek green atau sustainability, ada aspek respons sosial, ekonomi dan budaya. Jadi dengan mengintegrasikan tiga aspek utama ini, hotel di Parangkaya ini harapannya dapat memberikan kenyamanan bagi para tamu, tapi juga dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Desain ini menawarkan pengalaman menginap yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk konsep perancangan, kami menggunakan pendekatan postmodern sustainability. Jadi postmodern sustainability ini adalah bukan hanya tentang menciptakan bangunan yang ramah lingkungan, tetapi juga tentang merayakan keberagaman estetika dan menciptakan ruang yang responsif terhadap kebutuhan sosial, budaya, dan lingkungan. Desain ini bertujuan untuk menghadirkan solusi jangka panjang yang memadukan teknologi, keberlanjutan, dan ekspresi artistik yang dalam satu kesatuan, serta memberikan ruang yang mendukung kualitas hidup penghuninya dan menjaga keberlanjutan planet. Berikutnya ada material yang kami gunakan, ada material alami dan terbarukan, ada bambu, kayu lokal, dan rami. Ada material dengan efisiensi energi yang diterapkan sebagai aspek green dan sustainability, ada kaca low E, isolasi thermal efisien, dan panel surya sebagai sumber energi terbarukan. Berikutnya ada material beton hijau, fly ash atau slag sebagai pengganti semen, beton daur ulang memakai material bekas konstruksi sebagai untuk aspek respons sosial dan ekonomi budaya. Lalu ada material lokal dan hemat energi, ada batu bata lokal, efisien dan hemat transportasi, ada tanah liat untuk elemen struktur atau dekorasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Ya. Baik, untuk analisa program ruang ini sudah saya simpulkan. Dalam selanjutnya nanti ada penjabarannya. Berikut saya bacakan. Mulai dari guest room dengan total besaran ruang 2.137,5 meter persegi, receiving room dengan luasan 603 meter persegi, retail dengan luasan 385 meter persegi, food and beverage dengan luasan 650 meter persegi, lalu ada fasilitas olahraga, hiburan, dan ibadah dengan luasan 818,5 meter persegi. Selanjutnya ada convention center dengan luasan 1.085 meter persegi. Lalu ada administrasi 76,5 meter persegi. Selanjutnya ada persiapan makanan dengan luasan 145 meter persegi, ruang MIP 262,5 meter persegi, fasilitas karyawan 15 meter persegi, dan yang terakhir yaitu parkir 1.440 persegi dengan total luas keseluruhan bangunan yaitu 7.618 meter persegi, belum termasuk dengan sirkulasi 15%. Mungkin bisa di next untuk melihat keseluruhan ruangannya. Next, Mas. Ini ada ketentuan-ketentuan berdasarkan ruangannya. Kami juga memakai ada 5 sumber. Yang pertama dari Dirjen Pariwisata nomor 54 tahun 2013. Lalu ada Hotel Planning and Design. Selanjutnya ada asumsi pribadi. Terus ada juga dari next. Ada dari Permen Pakraf nomor 6 tahun 2014 dan juga ada dari data arsitektural. Di next aja. Next. Next lagi. Next lagi. Nah, tadi kan total besaran luasan keseluruhan belum dengan sirkulasi 15%, yaitu 7.615. Dengan sirkulasi 15% didapatkan totalan luasnya yaitu 1.142,7 meter persegi dengan grand total 8.760,7 meter persegi. Next. Baik, di sini akan saya lanjutkan kembali. Di sini ada
zoning ruang per lantai sebagai acuan kami dalam merancang. Jadi kita bagi dari beberapa zoning, yaitu area private, area service, dan area publik. Di sini ada lantai dasar, ada area publik, service, dan private yang kami eh, buat di sini. Dan di lantai 2 ada area private dan area publik. Di lantai 3 ada area publik sebagai fasilitas penunjang untuk pengguna hotel ya. Dan di lantai 3 sampai 10, 11 sini ada kamar kamar standar room, deluxe room, single bed, dan deluxe room double bed. Dan selanjutnya ada suite room. Baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan di bahan massa. Jadi bentuk massa awal bangunan itu diambil dari bentuk dasar permukaan site yang kemudian ditentukan tata letak massa awal bangunan yang akan dirancang berdasarkan analisa GSB dan KDB yang telah diperhitungkan dalam analisa site. Kemudian tata letak massa bangunan yang telah ditentukan diangkat menjadi sebuah bangunan persegi panjang yang kemudian di bagian sisi depan dan belakang permukaan itu mengalami subtraktif atau penguraman bentuk guna memberikan ruang untuk area sirkulasi pada site. Kemudian bentuk bangunan yang dihasilkan akan mengalami proses subtraktif atau pengurangan bentuk pada masing-masing sisi sehingga menghasilkan lengkungan guna menggerakkan arah mata angin yang berhembus serta memberikan tampilan visual yang pada arah positif. Kemudian dilakukan subtraksi dan penambahan dan terdapat penghubung antara dua massa sebagai permudahan sirkulasi. Kemudian lanjut model struktur bagian lebih tinggi dengan beberapa lantai untuk kamar hotel dan bagian yang lebih rendah itu berfungsi khusus sebagai area publik seperti lounge, restoran, dan ballroom bangunan bertingkat dengan rangka beton. Kemudian yang terakhir yaitu menggabungkan elemen-elemen arsitektur lokal berupa fasad dengan desain modern yang menunjukkan identitas budaya lokal. Jadi secara keseluruhan, integrasi bentuk persegi panjang baik pada site maupun bangunan dapat menghasilkan desain arsitektur yang kohensif, estetis, dan fungsional. Hal ini tidak hanya menciptakan harmoni visual antara struktur bangunan dan lingkungan sekitarnya, tetapi juga memungkinkan optimalisasi penggunaan ruang serta interaksi yang lebih baik dengan elemen alam. Integrasi ini dapat menghasilkan desain yang unik dan menarik, yang memanfaatkan secara efisiensi karakteristik bentuk persegi panjang untuk menciptakan pengalaman ruang yang menyatu dan memuaskan bagi penghuninya. Selanjutnya saya lanjutkan kembali. Di sini ada site plan, diagram flow kendaraan. Site plan di sini saya ada jalan RT Milona sebagai jalan utama. Tadi masuknya ada di sini, dan di sini ada A sebagai hotel bintang 4 bangunan utamanya, dan B di sini ada gedung convention sebagai ballroom dan area konvensi. Lanjut ke C ada parkir mobil lingkungan, dan D ada area parkir motor. Dan E di sini adalah ruang utilitas sebagai ruang utilitas gedung utama dan gedung konvensi. Selanjutnya di sini ada DNA arsitektural lantai dasar yang kami rancang menurut program ruang dan analisa zoning sebelumnya. Di sini ada entrance, lobby, lift, lalu di sebelah kanan di sini ada ballroom sebagai area conventionnya. Lanjut ke DNA arsitektur lantai 1. Di lantai 1 sendiri digunakan sebagai function room yang bisa sebagai tempat untuk disewakan. Bisa. Lanjut ke lantai 2. Lantai 2 sini adalah fasilitas penunjang untuk pengguna hotel tersebut. Ada ruang rapat, ruang fitness, ada kolam renang, dan ruang ganti, serta beberapa fasilitas lainnya. Di sini lanjut ke lantai 3 sampai 7. Di sini ada kamar standar room. Kamar standar room untuk pengguna hotelnya. Jadi di sini ada kamarnya berukuran 8 kali 4 untuk standar roomnya. Terus ada area smoking outdoor dan area lounge outdoor. Di sini kami buat outdoor agar menerapkan aspek green building yang memberikan banyak bukaan serta memberikan pencahayaan dan penghawaan alami terhadap bangunan.
Lanjut ke di sini ada ke lantai 8 sampai 11. Di sini ada the suite room yang berukuran 8 kali 8 meter. Suite room sini ada double 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 bed dua buah, dan ada beberapa tangga darurat dan serta ruang tamu. Lanjut di sini ada denah guest room dan kamar tipe standar detail kamar tipe deluxe dan kamar tipe standar. Sini ada gambar gambar tampak depan, tampak belakang, bagian sini. Ada tampak kanan, tampak kiri yang kami buat menggunakan 3 aspek respon budaya tadi. Lanjut ke standarisasi gedung bertingkat, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk standarisasi gedung bertingkat, kami merujuk pada Standar Nasional Indonesia. Pada platform, kita merujuk pada SNI 2839 tahun 2008. Untuk konstruksi atap, merujuk pada SNI 3434 tahun 2008. Terus lantai, kita merujuk pada SNI 7395 tahun 2008. Kusen pintu dan jendela serta seluf, kita memakai SNI 3434 tahun 2008. Terus untuk pondasi merujuk pada SNI 2836 tahun 2008. Untuk kolom kita merujuk pada SNI 7349 tahun 2000. Dan dinding SNI 15249 tahun 2000. Dan juga balok merujuk pada SNI 8897 tahun 2008. Next. Nah, ini untuk gambar 3D struktur hotel bertingkat. Kita ada tampak depan struktural by Revit, tampak kiri dan kanan by Revit, serta tampak di depan kanan kiri by SketchUp. Next. Nah, ini untuk data rencana bangunan. Kita memakai balok 80/60, balok 40/80, plat lantai 240 mm atau 24 cm, plat atap 200 mm atau 20 cm dengan data penampang yaitu mutu beton 35 MPa, mutu baja 400 MPa, dan tegangan leleh baja untuk tulangan geser yaitu 240 MPa. Nah, di sini juga kita merencanakan detail tumpuan pada gambar dan pada lapangan balok itu hampir sama dengan dengan tulangan tumpuan atas 5 dengan besi 19, tumpuan bawah 2 dengan besi 19, dan tulangan sengkang besi 13 jaraknya 130. Adapun perhitungan tulangan balok yang sudah saya hitung dan didapatkan digunakan jumlah tulangan dalam satu baris yaitu 11. Next. Adapun gambar struktur bangunan bertingkat dengan detail seperti ini, kami memakai bore pile karena ada 2 gedung yang membedakan hanya kedalamannya saja. Pada gedung yang pertama yang luas, kita memakai ukuran 2000 kali 800 kali 900 mm dengan bore pile kapasitasnya 125 ton dengan kedalaman 22.000 meter ke dalam tanah. Lalu untuk yang gedung kedua, ukurannya sama, namun kapasitasnya itu 120 ton dengan kedalaman 20 meter, 15 meter. Dan ini untuk detail strukturalnya untuk gedung 1 dan gedung 2. Next. Untuk perhitungan dimensi, untuk mencari tinggi balok, yaitu 1/12 dikali L atau lebar. Untuk lebar balok, yaitu 3/4 dikali tinggi balok. Diketahui, misal L1 yaitu 9 meter, L2 itu 7 meter, kita mengambil angka yang paling besar yaitu 9 meter, lalu kita masukkan saja ke dalam rumus, didapat tinggi baloknya itu 0,75, dan lebar baloknya
yaitu 0,5. Jadi dimensi balok yang digunakan adalah 0,5 per 0,75. Itu hanya contoh saja untuk perhitungan dimensi balok. Untuk perhitungan dimensi kolom sama TK sama dengan TB. Dan lebar kolom LK sama dengan TK. Didapat tadi nilai tinggi baloknya itu 0,75 meter. Didapatkan dimasukkan ke dalam rumus, yaitu untuk tinggi baloknya 0,75 dan lebar baloknya 0,75. Jadi dimensi yang dipakai adalah 0,75 meter. Dan yang terakhir yaitu perhitungan dimensi plat lantai dengan rumus 1/40 dikali L. Sebagai contoh, sama seperti tadi, untuk L1-nya 9 meter dan untuk L2-nya itu 7 meter, langsung kita masukkan saja ke dalam rumus, didapat hasil 0,225 meter. Jadi dimensi plat lantai yang dipakai yaitu 20 cm. Next. Yang akan dilanjut oleh teman saya. Untuk bagian sini bisa Mas Harmono tolong menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan. Ya, di sini bisa kita lihat semua bagian detail tangga dan railing. Teman-teman bisa lihat untuk detail tangga dan railingnya. Bisa next. Nah, adapun ini adalah denah rencana kolom dan balok dasar. Next, Mas. Kemudian ini adalah denah rencana kolom dan balok di lantai 1. Bisa teman-teman lihat. Di sini kami menggunakan balok ukuran 40 kali 80. Kemudian kami menggunakan kolom dengan ukuran 60 dikali 80. Next, Mas. Nah, bisa teman-teman lihat juga untuk denah rencana kolom dan balok di lantai 2 itu sama juga. Next. Next, Mas. Next. Next. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah denah lantai ya. Next. 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 Nah, ini adalah balik masuk sebelum. Selanjutnya ada RAP dan master budget. Yang pertama ada pekerjaan struktur. Yang di bagian pekerjaan struktur ini mencakup yang pertama ada pekerjaan persiapan, kemudian yang kedua ada pekerjaan struktur bawah, kemudian yang ketiga ada pekerjaan struktur atas gedung 1, kemudian selanjutnya ada pekerjaan ground floor lantai 1, kemudian ada pekerjaan lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11, kemudian ada pekerjaan ground floor lantai 2, kemudian ada pekerjaan lantai 1 bagian convention hall, kemudian ada pekerjaan lantai 2, kemudian ada lantai 3. Kemudian bagian pekerjaan arsitekturnya mencakup yang pertama ada pekerjaan pasangan dan plesteran. Kemudian yang kedua ada pekerjaan kusen dan daun pintu jendela. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan plafon. Yang keempat ada pekerjaan lantai dan dinding keramik. Kemudian selanjutnya ada pekerjaan acian dan pengecatan. Kemudian adapun bagian master budgetnya terbagi beberapa komponen, yaitu yang pertama pengadaan tanah, kemudian yang kedua biaya proyek, kemudian yang selanjutnya ada total anggaran per lantai, kemudian selanjutnya ada perlengkapan bangunan, selanjutnya ada
Exmen biaya jasa operasional total biaya, kemudian ada pendapatan sewa office, selanjutnya ada pendapatan sewa unit hunian, kemudian ada pendapatan sewa unit fasilitas, kemudian ada total pendapatan, kemudian ada biaya tetap, selanjutnya ada pendapatan bersih, dan selanjutnya ada ROE, Return of Equity. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 73 SE/DK 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan tata cara penyusun perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang cipta karya dan perumahan. Basic price yang kami gunakan dalam proses perancangan ini, kami menggunakan basic price Kota Palangkaraya tahun 2024. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Untuk Mas Sandi bisa dilanjutkan. Dan di sini ada total pekerjaan struktur yang kami dapatkan dari hasil RAB. Di sini ada uraian pekerjaan dan juga harga. Total harga nominal dan PPN-nya di sini ada satu. Di sini bisa terlihat di sini ada luas bangunannya, total jumlah harga dan biaya per meter persegi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Sandi. Untuk RAB total pekerjaan arsitektural ada RAB total pekerjaan arsitektur. Yang pertama pekerjaan pasangan dan pelestaran itu dengan harga 4.855.563.663 pekerja dan daun pintu jendela dengan harga kemudian ada pekerjaan plafon, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan ASEAN dan pengecatan, ada pekerjaan lain-lain. Nah, bisa dilihat di sini ada jumlah nominal, kemudian ada juga luas bangunan dengan luas 2.719,180 meter persegi. Kemudian ada RAB pekerjaan arsitektur dan struktur. Nah, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah. Sini ada gedung utama, ada ground floor lantai 1 sampai 11, ada gedung 2, ada ground floor lantai 1 sampai 3, ada juga interior. Kemudian next. Nah, di sini ada master budget pengadaan tanah, ada lahan siap bangun dengan
Ada juga pembelian tanah lebih dari 10 meter persegi dikenai dengan pajak dan notaris. Ada pembersihan lahan dan pemetiran lahan. Ada PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian ada juga biaya proyek fisik, ada pengelolaan lahan, jalan lingkungan, area hijau, area parkir, kemudian perlengkapan bangunan. Ada juga biaya arsitek dan pengawan, pengawas kontraktor. Kemudian eh, di sini ada total biaya. Nah, sini bisa teman-teman lihat. Kemudian next. Nah, ada juga pendapatan office. Yang pertama eh, pendapatan sewa office ada juga pendapatan sewa unit hunian hotel, kemudian ada pendapatan sewa unit fasilitas hotel, ada juga pendapatan total pendapatan itu sebesar 66.597.440 rupiah. Kemudian di sini ada pendapatan bersih. Ada perhitungan di atas dapat diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan Pinang Four Stars Hotel and Convention Center selama kurang lebih 4 tahun 12 bulan. Next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil Ini render. akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini ada hasil render dari perspektif eksterior mata manusia. Jadi kami rendernya menggunakan software Enscape dan dari SketchUp. Ya baik, di sini ada. Jadi di bangunan sendiri kami menerapkan green buildingnya pada dinding green wall-nya dan beberapa faset kayu. Lalu ada apa namanya logo burung tinggang sendiri ya, sesuai dengan logo kami. Kami taruh di bagian sebelah kiri bangunan yang terlihat langsung dari jalan utama nah, sebagai view terbaik dari from view from set to side. Ini ada bintang lebarnya sebagai ballroom. Perspektif eksterior mata burung. Selanjutnya ada lobby interior lobbynya dari Mas Akil yang membuat ada gym, ballroom. Sini ada standar room sendiri. Sini ada deluxe living room, deluxe bedroomnya, bedroom. Sini ada video animasi. Kita akan menyaksikan dan menikmati. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan presentasi. Sekian dari kami kelompok B6B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 6B atas presentasinya.
Oke. Eh, Mungkin untuk poin analisa, kemudian struktur denah dan beberapa yang lain yang awal mungkin sudah saya review ya waktu kita mentoring bersama. Nah, mungkin yang belum saya lihat secara detail itu ada di bangunannya. Kan bangunannya baru teman-teman bikin ya. Nah, itu boleh dibantu tunjukkan untuk denah arsitekturnya karena ada beberapa pertanyaan dari saya. Baik, Kak. Oke, Em, kita bisa mulai dari set plan. Teman-teman udah buat set plan ya? Sudah. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau ini kan bangunan hotel, pasti kan ada taksi atau kendaraan Grab seperti Gojek yang mengantarkan pengunjung ya. Nah, mereka kan tidak ada kebutuhan untuk parkir. Nah, itu untuk sirkulasi dari kendaraannya itu seperti apa ya? Karena kan kalau dilihat ini ada parkiran yang letaknya di seberang bangunan A, yaitu ada parkiran di C dan D. Nah, bagaimana kalau kendaraan atau taksi mengantarkan pengunjung? Begitu. Apakah tetap kita drop di area depan C atau bisa masuk sebetulnya di area lobby? Di sini bisa masuk, Kak, sini. Dari area drop-nya ke sini. Untuk arahnya dia masuk. Jadi satu jalur ini bisa keluar masuk ya? Atau hanya satu arah? Satu arah, Kak, ini. Oh, masuknya di A, terus nanti keluarnya di B, seperti itu. Atau bagaimana? Boleh dibantu jelaskan? Eh, untuk pengunjung sepertinya turun di sini aja, Kak. Bisa bisa turun di lobby atau tidak? Nggak bisa, Kak. Oke, Karena terlalu baik. kecil ini. Oke, mungkin saran saya di depan bangunan itu kan sebenarnya ada banyak taman ya dengan area yang cukup luas. Mungkin bisa dibuatkan jalur sedikit di, ntar saya bantu coret di area sini. Jadi nanti pengunjung dia bisa masuk dari sisi sebelah sini, lalu keluar hingga lalu sebelah sini. Gitu. Oke. Oh, maaf, dari sebelah sini. Nanti lobby sebelah sini, lobby area A, kemudian nanti keluarnya di sini outnya. Oke. Tambahan saja untuk sirkulasi karena kan kalian hotel ya, Iya, tidak Kak. mungkin kita sebagai pengunjung hotel nggak mungkin kita disuruh jalan lalu masuk ke area taman hotel itu kan biasanya nggak gitu ya, pasti ada Iya. lobby dan lain sebagainya. Oke, itu untuk sirkulasi bagian tapak mungkin bisa di take note. Itu poin pertama, kemudian bisa kita ambil atau digeser ke denah. Oke, boleh dibantu zoom Zoom bagian yang ini aja, yang sebelah kiri. cara mungkin. Oke, nah cukup zoom. Oke, oke. Di sini liftnya ada 4 bagian ya. Iya, Kak. Oke, untuk tangga daruratnya, teman-teman letakkan di sebelah Sini, Kak, tangga darurat. kanan. Oke, Iya. Dan gitu. oke. Ini tangga daruratnya udah bagus ya karena dia letaknya sudah di sisi terluar bangunan.
Kemudian untuk lift service di mana ya, teman-teman? Lip service-nya sepertinya kami gabung di sini Kak. Oke. Sebetulnya mungkin saran saya nanti karena kan lift service itu kan berhubungan dengan pengiriman bahan makanan, kemudian utilitas yang lain sampai ke lantai atas ya. Nah, itu Ya, biasanya dibedakan dengan lift pengunjung. Mungkin teman-teman bisa tambahkan atau di sini kan area loading dock nih. ya, Nah, ini area ini area loading dock. Mungkin area sini boleh sedikit dibuka untuk dijadikan lift service atau saf sampah atau saf linen dan lain sebagainya. Karena kan kalau hotel itu kan setiap pengunjung yang check out spraynya pasti diganti. Itu kan tidak mungkin kita bawa dia dari tumpukan linen atau tumpukan spray tersebut di lift pengunjung. Pasti saya sarankan punya lift tersendiri yaitu lift service ini. Mungkin letaknya bisa ditaruh bebas sih teman-teman mau taruh di mana asalkan dekat dengan loading dock gitu. Oke, itu poin yang kedua. Untuk tangga darurat sudah benar di sini karena letaknya eh, dekat dengan luar tapak. Jadi titik kumpulnya bisa keluar di taman area depan hotel gitu. Oke, selanjutnya denah struktur mungkin boleh dibantu. denah struktur. Iya, Ini ya, denah struktur. kamu Nena. Iya boleh itu pakai itu aja. Oke, baik. Boleh di Nah, cukup. Nah, tadi itu kan teman-teman sebetulnya sudah buat core ya. Sedangkan untuk struktur core itu sendiri berbeda dengan struktur tembok atau balok seperti ini. Jadi mungkin kalau tadi kan core-nya letaknya di area sini ya. Nanti koreksi aja kita bisa geser Iya Kak, di sini. Sini. di sini. Jadi strukturnya itu berbeda. Kalau teman-teman lihat di internet, dia kolomnya, maaf, warnanya akan lebih gelap seperti ini. Jadi untuk strukturnya ini juga harus diperlihatkan area core. Karena kan teman-teman ini bangunan tingkat tinggi. Tidak mungkin eh, bangunan tingkat tinggi tidak ada core-nya. Nah ini teman-teman kurang di bagian core. Mungkin nanti teman-teman bisa search. Jadi untuk core itu, bentar saya kayaknya tadi simpan deh. Oke, sebentar. Oke, jadi sebetulnya area core itu perlu teman-teman lakukan. Fungsinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di share screen saya, jadi setiap bangunan itu pasti memerlukan yang namanya core. Nah, untuk denah struktur teman-teman itu kurang di bagian core-nya ya. Nanti bisa ditambahkan area bagian lift ini. Begitu, itu untuk poin 3. Oke, itu kemudian denah lantai 3 boleh dibantu teman-teman. Oke, lantai yang dekat lobby ini Ini lantai dasarnya Kak. ya lantai 2 tadi balik lagi. Ini untuk lantai duanya Kak. Oke, di sini untuk lantai 2 area meeting ya. Iya Kak. Oke. Oke, saya rasa cukup. Saya rasa em,
dari Dena itu kan mungkin kemarin sudah saya lihat, mungkin teman-teman perlu menambahkan struktur pada bagian core, kemudian lift service, lalu tambahan untuk sirkulasi tapak. Kalau dari saya itu sih hal-hal yang perlu direview. Nah, untuk teman-teman kalau mau mau merevisi silahkan batasnya sampai tanggal 24 Desember. Oke. Baik, Kak. Kalau dari saya cukup, mungkin teman-teman ada pertanyaan? Mungkin sudah cukup, Kak, dari kami. Jadi cukup Oke, jelas. baik. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 6B. Terima kasih atas kerjasamanya. Ini merupakan proyek kolaborasi yang singkat ya, tapi hasilnya luar biasa. Teman-teman sudah menyampaikan aspirasi dalam bentuk sebuah gambar bangunan yang cukup menarik, yang banyak sekali mengambil aspek budaya sekitar. Ini juga mengambil challenge baru, karena kan biasanya teman-teman banyak yang membuat proyek itu modern, sederhana gitu ya. Tapi teman-teman berhasil mengusung budaya sekitar, itu juga sebuah poin plus. Hanya saja perlu ditambahkan beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Begitu. Mungkin untuk sesi presentasi final project bisa saya tutup untuk hari ini. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya. Tetap semangat untuk merevisi karena kita akhir tahun udah selesai ya untuk MSIB ini. Begitu. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun maupun perbuatan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, siang, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Hmm.